Allah Rahman Allah Rahim. Ini sakit mas, buruan. Iya sayang, sabar ya. Kita hampir sampai sayang. Tahan ya sayang, sabar ya. Aduh. Bianca. 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 Mas. 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 Tolong. Ya Allah, Bianca. Bianca bangun. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu kritis. Keadaan suaminya gimana, Dok? Suami anak ibu tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Bagus. Sejak awal, saya memang gak setuju kalau Bianca menikah sama Herman. Syukurlah kalau sekarang dia itu meninggal. Jadi Bianca nanti bisa menikah lagi dengan laki-laki lain yang sesuai dengan harapanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi nyawanya tetap tidak bisa diselamatkan. Iya, Dok. Saya juga ngerti. Permisi, Bu. Ibu, ini cucu Ibu. Alhamdulillah, operasi berjalan lancar dan cucu Ibu selamat. Kalau Ibu Bianca sudah siuman, tolong bantu anak ini minum ASI ya, Bu. Oh, Yesus. Kalau begitu, permisi dulu, Bu. Suster. Iya, Dok. Maaf, Bianca. Ibu nggak mau ada darah Herman mengalir di keluarga kita. Basir! Ibu. Bawa bayi ini ke panti asuhan. Panti asuhan. Kan bayi ini. Kamu itu nggak usah banyak nanya. Turutin aja perintah saya. Atau kamu mau saya pecat. Iya, Bu. Tapi kalau boleh saya tahu alasannya, kenapa bayi ini harus disingkirkan ya, Bu? Saya tidak mau ada darah Herman di keluarga saya. Jadi cepat bawa bayi ini. Jangan bilang siapa-siapa dan kamu harus simpan rahasia ini. Biar saja Bianca tahu kalau bayi ini sudah meninggal. Ngerti kan? Iya, Bu. Ya udah nunggu apa lagi? Cepet kamu kerjain. Iya, Bu. Ayo sana. Bisa. Mas Basir? Bayi siapa mas yang kamu gendong? Ini cucunya majikan aku, Bu Sukma. Beliau nggak terima bayi ini. Malah nyuruh Mas buat taruh di panti asuhan. Astagfirullahaladzim. Emangnya kenapa mas? Panjang ceritanya. Mas ingin kamu yang ngerawat bayi ini. Kamu bersedia kan? Mau mas? Alhamdulillah. Sini mas aku gendong. Hati-hati. Ya. Makasih. Hati-hati. Mas, aku ingin menamakan bayi ini Alisa. Gimana menurut mas? Bagus namanya. Mas suka. Ya udah, kalau gitu Mas tinggal dulu ya. Nanti kalau butuh apa-apa hubungi Mas. Iya mas, makasih banyak ya mas. Dadah Alisa. Dadah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak mungkin. Sabar sayang. Ibu juga nggak mau kalau kejadian seperti ini sama suami kamu. Ya walaupun ibu tidak merestui pernikahan kalian, tapi ibu juga ikut sedih. Kamu harus kuat ya nak. Anakku mana bu? Anakku. Anakku. Waktu kecelakaan itu kamu itu mengalami pendarahan.
Dan dokter juga sudah berusaha menyelamatkan bayi kamu dengan tindakan operasi. Tapi semua terlambat. Anak kamu meninggal. Nggak mungkin, Bu. Enggak. Sejak awal, ibuku memang tidak pernah merestui pernikahanku dengan Mas Herman. Aku bukan hanya kehilangan sosoknya, tetapi juga buah hati kami. Waktu pun berlalu, sampai akhirnya 22 tahun aku mengarungi hidup seorang diri. Mau sampai kapan kamu tuh begini terus, hah? Kamu tuh nggak mau menikah lagi? Kita ngomongin ini udah berapa kali sih, Bu? Aku nggak mau nikah lagi. Sebelum aku benar-benar bisa ngelupain Mas Herman. Ingat, umur kamu itu makin lama makin tua. Maaf ya, Bu. Aku benar-benar gak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman sekarang. Tunggu. Ada apa Tante? Indra, kalian itu kan sudah cukup lama menjalin hubungan. Tapi Tante nggak lihat tuh tanda-tanda kalau kamu itu akan melamar anak saya. Aku belum tahu Tante. Mas, kita berangkat sekarang yuk. Aku ngeri telat nih. Bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, panas banget lagi. Mana air minumku udah habis. Siapa sih? Tante? Ferdi? Kapan Tante? Masih kerja jadi tukang sapu Tante? Kalau Tante nggak kerja, nanti Tante nggak bisa makan. Loh kan ada Alisa Tante. Gajinya Alisa tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan Tante. Tan, gimana kalau Tante ikut aku sekarang? Mau kemana? Kita ke mall, kita beli baju baru Tante. Gue bisa manfaatin Tante Nesa buat dapetin Alisa. Gimana pun caranya. Assalamualaikum. Alisa sayang, bukain pintu dong. Waalaikumsalam. Ya ampun Ibu, belanjaan Ibu banyak banget. Iya dong, semua belanjaan ini Ferdi loh yang beliin. Nanti kalau kamu mau shopping bareng-bareng sama aku ya. Gak usah Fer, makasih. Maaf sebelumnya, saya tinggal dulu ya soalnya lagi masak. Alisa, kamu jangan masuk dulu dong. Nah Ferdi ini kan mau ngobrol sama kamu. Alisa! Alisa! Udah. Gak apa-apa, Bu. Mungkin dia lagi capek. Maafin Alisa ya Fer. Iya udah, gak apa-apa Tante. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku sayang banget sama Alisa Tante. Kalau seandainya aku menikah sama dia, aku janji bakalan ngebahagiin dia. Oke kalau gitu Tante, aku pamit pulang dulu ya. Iya. Makasih ya Fer. Iya sama-sama Tante. Hati-hati ya. Dua tahun sudah berlalu, tapi aku masih belum bisa melupakan kamu, Mas. Rasanya hatiku udah mati sejak kamu pergi. Bu, suami kamu itu sudah meninggal. Buat apa sih kamu itu mengingat dia terus? Hidup kamu itu harus berlanjut. Nggak boleh sampai di sini doang. Mas Herman memang udah meninggal, Bu. Tapi dia kan masih hidup di hati aku. Hah? Bu, terpaksa ibu akan lakukan semua. Karena kalau masih ada foto ini, kamu masih tetap harus ingat dia terus. Maafin aku, Mas. Kamu tega banget sih, Bu. Ini tuh satu-satunya fotonya Mas Herman yang masih ada, Bu.
Sini. Bianca, bangun nak Bianca. Ibu, aduh. Syukurlah kamu sudah sadar. Ibu, tadi kamu jatuh terus kamu pingsan. Foto Herman, Bu. Bianca, maafin ibu ya. Karena tadi ibu sudah kelewatan. Tapi ibu lakukan ini semua untuk kebaikan kamu, nak. Menikahlah lagi. Dan lupakan almarhum suami kamu. Aku benar-benar gak sanggup, Bu. Maafin aku. Bianca, kamu harus memikirkan masa depan kamu, nak. Bu, aku udah ikhlas jalanin ini selamanya. Maafkan aku, Bu. Selamanya aku gak akan bisa ngelupain Mas Herman. Sebab dia cintaku satu-satunya. Tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Ini TB paru duplex, Bu. TB paru? Dan ini sudah menjangkit 2 sisi paru-paru itu. Stadium 3. Ya Allah, Dok. Ini penyakit yang mematikan. Saya boleh tahu, Dok, berapa besar harapan saya untuk sembuh? Harapan sembuh pasti selalu ada, Bu. Meskipun itu kecil. Tapi harus dibarengi juga dengan perawatan yang serius. Sebab ada indikasi virus ini sudah menyebar ke jaringan otak Ibu. Dan Ibu harus opname ya. Mau nggak mau. Saya kasih surat pengantar sekarang. Ibu datang ke rumah sakit terdekat secepatnya. Ya, Bu? Iya, Dok. Terima kasih. Alisa, Ya, Bu. Ibu mau ngomong sama kamu. Ada apa, Bu? Gimana hubungan kamu sama Ferdi? Dia tuh suka loh sama kamu. Coba deh, kamu buka sedikit hati kamu buat dia. Bu, aku nggak bisa sama Ferdi. Aku nggak bisa ngasih Ferdi harapan. Karena aku udah punya pacar, Bu. Ibu tuh lama-lama gak suka sama Indra. Dia tuh gak pernah kasih kepastian ke kamu. Gak usah terburu-buru, Bu. Gak apa-apa. Tapi tuh ibu gak mau ngelihat kamu begini terus. Ibu akan kasih waktu Indra sampai bulan depan. Kalau bulan depan lewat, dia gak melamar kamu, ibu terpaksa akan jodohin kamu sama Ferdi. Tapi, Bu, Ini semua sudah menjadi keputusan ibu. Jadi kamu harus nurut. Sayang, kok kamu nggak bilang sih mau kesini? kan biar surprise. Nih, aku bawain makan malam buat kamu. Wah, makasih ya. Mas, Ibu bilang dia kasih kamu waktu sampai bulan depan buat ngelamar aku. Kok cepet banget sih? Biasanya Ibu takut kalau kamu gak serius sama aku. Kamu akan ngelamar aku, Mas. Iya, aku mau. Cuman aku nggak bisa secepatnya itu, sayang. Apa lagi sih yang kamu tunggu, Mas? Aku nggak nuntut macam-macam kok dari kamu. Sebelum nikah, aku ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Dan ini sangat penting. Tapi aku belum bisa kasih tahu kamu sekarang. Kamu main rahasia-rahasiaan sekarang sama aku. Mas, kalau kamu nggak ngelamar aku sampai bulan depan, Ibu bakal jodohin aku sama orang lain. Ya Allah,
Semakin hari batuku semakin berat, dadaku semakin sakit. Apakah benar umurku tidak akan lama lagi? Bianca, maafkan ibu nak. Bapakmu sudah lama pergi dan sebentar lagi ibu akan menyusul. Kamu akan sendirian. Ya Allah, kalau saja aku tidak menyuruh membuang bayi itu, mungkin aku tidak sekhawatir ini meninggalkan anak hamba seorang diri. Bianca, tolong ibu. Ya Allah Ibu, Bu, Pak Basir, Pak. Ibu, Pak Basir, Pak, bantuin Ibu. Kita harus bantu Pak. Bu, kalau ibu biarin kayak gini terus, nyawa ibu taruhannya. Dok, saya mau bicara dengan anak saya. Ibu tunggu sebentar ya. Makasih. Gimana, Bu? Bianca, ibu mau bicara sama kamu. Nak. Sebenarnya anak kamu sama Herman masih hidup. Anak. Ibu kenapa pisahin aku dari anakku, Bu? Anakku di mana? Maafin ibu, nak. Maafin. Basir yang tahu di mana anak kamu sekarang. Dokter! Dokter! Ibu! Dokter! Non, saya turut berduka ya atas kepergian Bu Sukma. Iya, Pak. Pak Basir, Ya, Non. saya mau Bapak anterin saya ke anak saya ya. Saya mau ketemu anak saya, Pak. Anak Non Bianca, Iya, Pak. Ibu saya bilang kalau Pak Basir tahu anak saya di mana. Saya mau Bapak antar saya. baik Non. Saya akan antarkan Non ketemu sama anak. Mari Non. Tante, Alisa, ada apa? Kayaknya ada yang penting. Penting banget. Kami ini mau dengar apa keputusan kamu sekarang. Maaf Tante, sampai saat ini saya belum bisa melamar Alisa. Kamu dengarkan Alisa. Kamu itu tidak serius menjalani hubungan dengan anak saya. Lebih baik sekarang juga kalian putus. Bu, aku nggak mau putus sama Mas Indra, Bu. Ibu nggak bisa ngalangin hubungan kita. Ibu itu nggak ngalangin hubungan kalian, Alisa. Tapi dia sendiri yang memutuskan. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon buat kamu ngelamar aku sekarang juga. Aku nggak mau putus dari kamu, Mas. Alisa, kamu nggak perlu mohon-mohon kayak gitu. Ini semua sudah jelas kan? Alisa, maaf. Aku nggak bisa. Setelah tabir itu terkuak, aku memaksa Basir untuk bertemu anakku. Aku sedih sekaligus bersyukur karena ternyata anakku masih hidup. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku ingin memeluk dan menciumnya. Jadi selama ini anakku tumbuh di tempat sederhana ini. sepertinya tidak ada orang. Kemana ya Pak ya? Saya udah gak sabar ketemu anak saya. Dia pasti cantik kan?
Mas Basir? Apa kabar kamu? Oh iya, ini majikanku, Non Bianca. Kamu pasti anakku kan? Anak? Alisa, kamu masak dulu sana. Tapi Bu, Ibu bilang kamu masuk dulu sana. Tolong kasih saya kesempatan untuk ketemu anak saya sebentar aja. Enggak, aku nggak akan izinkan. Tolong. Kamu itu kan telah membuangnya. Sekarang setelah saya susah payah membesarkannya, kamu mau ambil gitu aja? Enak aja kamu. Sekarang pergi, pergi! Bu, saya tuh nggak pernah buang anak saya. Tolong kembaliin anak saya. Tolong. Sudah. Jangan bertengkar seperti ini. Kita harus bicarakan ini baik-baik. Nessa, kita harus membicarakan masalah ini. Baik, tapi nggak di sini. Aku nggak mau kalau Alisa mendengar pembicaraan kita. Jadi begitu, Nes. Non Bianca ini nggak ada sedikit pun niat untuk membuang bayi itu. Itu semua perbuatan ibunya. Aku nggak akan izinin. Aku tuh sayang sekali sama anakku. Aku ingin dia kembali. Aku juga sayang sama Alisa. Dia itu sekarang anak aku. Nessa, udah bertahun-tahun aku kepisah sama anakku. Aku mohon, tolong kembaliin anakku. Aku nggak bisa. Alisa itu anak aku sekarang. Nessa, Non Bianca juga punya hak atas Alisa. Dia itu ibu kandungnya. Pokoknya, aku nggak izinin kamu ambil Alisa dari aku. Kalian itu harus ingat itu. Aku pikir setelah tabir itu terkuak, aku bisa berkumpul lagi dengan anak kandungku. Tetapi ternyata tidak. Nessa mati-matian menghalangiku untuk bertemu dengan Alisa. Aku bingung. Aku merasa dunia tidak adil terhadapku. Ya Allah, bertahun-tahun hamba nggak tahu bahwa anak hamba masih hidup. Tapi sekarang, di saat hamba mengetahuinya, hamba gak bisa memiliki anak hamba. Tolonglah hamba, ya Allah. Hamba ingin bersama anak hamba. Hamba ingin bisa memeluk Alisa. Kenapa Bianca harus muncul di antara aku dan Alisa? Alisa itu kan adalah anakku. Aku nggak akan membiarkan Bianca merebut Alisa dari aku. Aku sudah pernah kehilangan anakku. Aku nggak mau kehilangan Alisa lagi. Cukup Adit. Cukup Adit yang diculik waktu kecil dulu. Adit. Maafin ibu ya, Nak ya. Ibu kangen banget sama kamu. Fer, maaf ya udah nunggu lama. Oh, nggak apa-apa, Tante. Aku rela kok nunggu lama demi Alisa. permisi saya mau ke toilet dulu ya. Alisa, kamu jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Tante. Ini makasih banget ya, Tante ya, udah datang memenuhi undangan saya, Tante ya. Oh iya, Tante mau pesan apa? Nanti aja. Kita tunggu Alisa aja dulu. Oh gitu. Oke, Tante. Tapi Fer, Tante punya satu permintaan nih sama kamu. Permintaan? Apa itu, Tante? Jadi gini, kalau kamu sama Alisa udah menikah nanti, Tante mau
kamu bawa kami pindah dari kota ini. Pindah tante. Iya. Biar Alisa itu bisa jauh dari Indra dan melupakan laki-laki itu. Kalau itu aku setuju banget. Bu, aku nggak mau nikah sama Ferdi, Bu. Aku nggak cinta sama dia. Alisa, itu semua demi kebaikan kamu. Pokoknya kamu harus nikah sama Ferdi. Tapi aku cintanya sama Mas Indra, Bu. Ya tapi Indra itu nggak niat nikahin kamu. Aku kangen sama Alisa. Aku harus ketemu dia. Bu, Mas Indra itu bukannya nggak niat. Tapi dia belum siap, Bu. Aku rela kok nungguin dia. Pokoknya ibu hanya mau kamu menikah sama Ferdi. Titik. Seharusnya kamu biarkan Alisa pilih jodohnya sendiri. Lagian kamu gak berhak ngatur dia. Alisa, masuk kamu. Masuk! Kamu ngapain kesini? Pergi kamu dari rumah saya. Pergi! Pergi! Nesa, kamu ya? Kan udah saya bilang, kamu itu jangan temuin anak saya lagi. Tapi kamu masih aja nekat. Nesa, tolong izinin aku ketemu anakku. Nggak bisa, Alisa itu hanya milik aku. Dan kalau kamu tetap memaksa mau ketemu dia, saya nggak segan-segan akan bawa Alisa pindah dari kota ini. Nesa, tolong jangan pernah pisahin aku dari anakku lagi. Oke, kalau begitu kamu jangan pernah temuin Alisa lagi. Dan jangan pernah ngaku-ngaku kalau kamu itu ibu kandungnya. Baik, kalau itu mau kamu. Aku gak akan ngasih tahu kalau aku ibu kandungnya. Aku pegang janji kamu. Tapi ingat, awas kalau kamu ingkar janji. Kamu akan terima akibatnya. Sebenarnya siapa wanita itu? Kenapa dia jadi sering muncul ke kehidupan aku? Bahkan dia pernah memanggil aku anak. Mas, aku mohon Mas sama kamu, Mas. Datanglah menemui ibu, Mas. Sebelum semuanya terlambat. Terlambat? Emang ada apa sih, Alisa? Mas, minggu depan Ferdi mau datang ngelamar aku, Mas. Enggak. Kamu harus tolak. Kau bilang sama ibu kamu nggak suka sama Ferdi. Aku kenal sama dia. Aku tahu Ferdi orang kayak gimana. Ferdi nggak cocok buat kamu, Alisa. Mas, aku udah coba, Mas. Aku udah nggak mau. Aku udah nolak ibu, tapi ibu tetap maksa aku, Mas. Mas, aku mohon. Cuman kamu yang bisa nolong aku, Mas. Please. Aku nggak akan mungkin bisa terus nolakin ibu. Alisa, bukan begitu. Bukannya aku nggak mau lamar kamu, tapi sekarang aku nggak bisa. Kenapa sih, Mas? Hah? Aku nggak cukup berharga buat kamu pertahankan. Maaf, Alisa. Waktu sholat udah datang. Aku harus masuk masjid. Assalamualaikum. Alisa, maaf saya nggak sengaja. Mama seneng. Maaf ya, maksud saya Tante senang bisa ketemu kamu. Kamu nangis? Enggak, saya nggak nangis. Kamu kenapa sayang? Ya kalau kamu ada masalah, cerita ya. Siapa tahu Tante kan bisa bantu. Emangnya Tante ini siapa? Kita ngobrol di rumah Tante aja ya. Tante itu teman lama ibu kamu. Oh, pantesan aja aku nggak pernah lihat Tante datang ke rumah. Kamu gimana? Senang tinggal sama ibu kamu? Ya seneng dong Tante. Aku sayang banget sama ibu. Soalnya cuman ibu yang aku punya. Sebenarnya Mama ingin kamu tahu sayang, bahwa kamu adalah anak Mama. Tante? Tante kenapa nangis? Oh enggak, Tante nggak apa-apa kok. Tante sampai lupa, belum nawarin kamu minum ya. Mau minum apa? Apa aja deh Tante. Yaudah, Tante bikinin ya. Perlahan,
Hubunganku dengan Alisa mulai dekat. Kami jadi saling bertemu satu sama lain. Oh iya, ibu kamu tuh maksa banget jodohin kamu. Sebenarnya ada masalah apa sih? Sebenarnya aku itu udah punya pacar, Tante. Dia seorang dokter. Namanya Dokter Indra. Tapi dia belum ngelamar aku juga. Tunggu. Kamu pacarnya Dokter Indra? Iya, Tante. Tante kenal sama Dokter Indra? Iya, Tante kenal. Dia tuh dokter yang baik. Cocok banget sama kamu. Makasih, Tante. Tapi masalahnya Ibu nggak setuju kalau aku sama Dokter Indra. Soalnya Ibu ngerasa kalau Dokter Indra nggak serius sama aku. Ya, kamu tenang aja ya. Tante nanti akan coba ngomong sama ibu kamu. Serius, Tante? Iya. Aku tidak tahu bahwa hidup putriku begitu tertekan. Nessa mengatur hidup Alisa begitu ketat. Ya Allah, aku sangat sedih ketika mendengar cerita Alisa tentang perlakuan Nessa kepadanya. Kamu mau ajak makan malam Alisa di luar? Iya. Alisa pasti senang banget. Bentar ya. Alisa! Alisa! Ya ampun Alisa, kamu kok belum siap-siap sih? Ferdi tuh udah datang jemput. Aku lagi males pergi, Bu. Gak ada males-malesan. Ayo buruan siap-siap. Lalu kamu temui Ferdi. Kok malah diem? Ayo cepetan. Ya udah, Ibu tunggu kamu di luar ya. Tante, kita pamit dulu ya. Ya udah, kalian hati-hati ya. Iya Tante. Ayo Alisa. Saya bisa jalan sendiri. Pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Tante. Ya, hati-hati ya Ferdi. Alisa, mulai sekarang kamu harus terbiasa sama aku. Karena aku calon suami kamu. Emangnya aku harus bersikap seperti apa sama kamu? Ya, kita lebih rileks gitu, lebih romantis gitu. Besok aku sama orang tua aku bakalan datang ke rumah kamu untuk ngelamar kamu. Dan nanti setelah kita menikah, aku bakalan bawa kamu sama ibu kamu keluar kota dari. Pindah? Gak. Aku nggak mau pindah dari kota ini. Tapi itu permintaan ibu kamu, Alisa. Ya Allah, kenapa Ibu tega banget sama aku? Aku permisi ke toilet dulu ya. Oh yaudah, jangan lama-lama ya. Alisa kemana? Lama banget ke toilet. Ngapain sih? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya udah bantuin. Ya udah lain kali hati-hati ya Mbak ya. Hampir kena meja. Kamu sendirian aja? Iya sendiri. Boleh kenalan? Boleh. Ferdi. Ica. Ternyata dia tuh emang playboy. Bener kata Mas Indra. Dia bukan cowok yang baik. Dasar playboy ya kamu? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Mas Indra. Dan emang terbukti kan kalau kamu itu emang playboy. Asal kamu tahu ya, aku nggak mau nikah sama kamu. Ah, Lisa! Indra. Tante Bianca, ada apa Tante? Katanya mau ketemu sama saya. Sebenarnya Tante tuh mau ngasih tahu kalau Tante tuh ibu kandungnya Aisyah. Jadi Alisa bukan anak kandung Tante Nessa? Tante minta ya, ini cuma jadi rahasia kita ya. Tante nggak mau Alisa tahu kalau Tante ini ibu kandung dia. Iya Tante. Terus kamu kenapa nggak nikah sama Alisa? Kamu nggak cinta sama dia? Bukan gitu Tante. Sebenarnya aku juga lagi cari ibu kandung aku sendiri. Sejak kecil aku terpisah sama ibu aku. Aku diculik Tante. Oleh karena itu aku janji sama diri aku sendiri.
Sebelum aku mendapatkan ibu aku di mana, aku tidak akan menikah. Fer. Apaan sih? Apaan? Lu jangan pura-pura bodoh. Lu yang bikin Alisa jauh dari gue. Maksud lu apaan sih, Fer? Maksud lu, kalau dia nolak untuk nikah sama gue, itu pasti gara-gara lu. Dan gue bakal bikin perhitungan sama lu. Fer, denger gua dulu. Kalau seandainya gue nggak jadi nikah sama dia, lu juga nggak bakal dapetin dia. Ngerti lu? Fer, maksud lu apaan sih? Gue nggak bakal segan-segan nyelakain si Alisa. Kalau seandainya lu mau Alisa selamat, jauhin dia sekarang. Ngerti lu? Ya ampun Alisa, hari ini kan Ferdi mau ngelamar kamu. Kok kamu malah santai-santai gini sih? Bu, aku nggak mau nikah sama Ferdi. Ferdi itu playboy, Bu. Alisa, kamu itu jangan bikin ibu malu dong. Sebentar lagi itu mereka datang. Maaf, Bu. Alicia nggak bisa menikah sama laki-laki yang nggak Alicia cintai. Pokoknya nggak bisa. Kamu itu harus mau. Kamu jangan buat malu ibu dong. Nesa, kamu nggak bisa memaksa Alisa melakukan apa yang dia nggak mau. Bianca, kamu itu nggak berhak ikut campur. Aku berhak ya, karena aku tuh ibu kandungnya. Pergi kamu. Keluar dari rumah saya sekarang. Pergi. Ayo, Alisa, mau masuk. Masuk. Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Tante Bianca, Bu? Kenapa dia mengaku jadi ibunya aku? Alisa, ibu mohonnya sama kamu. Kamu itu jangan percaya omongan dia. Dia itu lagi depresi. Depresi? Depresi kenapa, Bu? Jadi dia itu pernah kehilangan anaknya. Jadi siapapun anak yang dia kenal, dia akan akui sebagai anaknya. Kasihan ya, Bu, Tante Bianca. Ya makanya ibu mohon banget sama kamu. Kamu jangan percaya kalau dia itu adalah ibu kamu. Ya, Bu. Sekarang kamu siap-siap, kan sebentar lagi Ferdi datang. Pupus sudah harap anakku memiliki anakku sendiri. Kenapa, Non? Basir. Nesa nggak mau memberikan Alisa ke saya. Maafin saya, Non. Ini semua salah saya. Mungkin kalau saya nggak kasih bayi itu ke adik saya, masalahnya nggak akan serumit ini. Saya nggak nyalain Pak Basir. Ya memang ini udah takdir, Pak. Saya aja yang harus ikhlas menerima semua ini. Yuk. Mungkin Nesa terlalu sayang sama Alisa. Saking sayangnya, Nesa nggak mau kehilangan Alisa. Apalagi dia pernah kehilangan atau mengalami hal yang hampir sama seperti Non. Maksud Pak Basir, Nesa juga pernah kehilangan anak? Iya. Anaknya diculik dan sampai sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. Kok saya jadi ingat Indra ya? Indra waktu kecil juga pernah diculik katanya. Indra? Iya. Atau jangan-jangan Indra... Pak, lebih baik kita temuin Indra sekarang. Baik. Apa? Ibu aku? Iya Indra. Siapa tahu kan Tante kenal sama ibu kandung kamu. Dan siapa tahu Pak Basir ini om kamu. Boleh lihat foto kamu waktu kecil? Boleh, Pak, sebentar. Naindra, maaf banget. Apa kamu punya tanda lahir biru di punggung? Boleh saya lihat? Boleh, Pak, silakan. Alhamdulillah.
nggak salah lagi. Saya yakin kalau kamu itu emang keponakan saya yang udah lama hilang. Maksud Bapak? Iya, kamu itu anak dari adik saya, Nesa. Tante Nesa? Tante Nesa, ibu saya? Iya, Indra. Saya akan pertemukan kamu dengan dia secepatnya. Akhirnya saya senang kamu mau melamar anak saya. Iya Tante. Oh iya, Alisanya Ada. Sebentar ya, Tante panggilin. Iya. Alisa, Ferdi udah datang tuh. Alisa, ibu mohon banget sama kamu. Kamu terima ya lamaran Ferdi? Demi ibu, nak. Aku jadi nggak tega sama ibu. Apa aku terima aja ya lamarannya Ferdi? Lagi pula, aku nggak bisa mengharapkan Mas Indra terus-menerus. Baik, Bu. Aku akan ikuti permintaan Ibu. Tapi aku minta Ibu ya yang nyampein ke mereka. Baiklah kalau gitu. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Ferdi? Tante. Ya ampun, Bianca. Ya ampun. Sudah lama ya nggak ketemu. Mana aja. Ada perlu apa kesini? Ini loh, Ferdi mau ngelamar Alisa, anak Jeng Nesa. Enggak, Mbak. Mereka nggak boleh nikah, Mbak. Tante nggak usah ikut campur urusan ini. Kamu ngomong apa sama Tante Bianca? Kenapa dia lebih memihak lu daripada gua? Aku nggak ngomong apa-apa, Fer. Aku nggak ngomong apa-apa. Ferdi. Ini masalahnya bukan masalah Indra sama Tante. Tapi ini masalah kamu sama Alisa. Sebenarnya kalian nggak boleh nikah karena kalian sepupu. Maksud kamu apa, Bianca? Mbak, Alisa itu sebenarnya anakku. Anakku sama mendiang Mas Herman. Tapi aku nggak tahu kalau selama ini Aisyah masih hidup, Mbak. Nggak mungkin. Ini bohong. Ini pasti ulah kamu kan? Kamu bikin cerita apa, hah? Sehingga gua nggak bakal bisa nikah sama dia. Ferdi, stop. Ini tuh benar. Ini kenyataan. Sudah, sekarang lupakan Alisa. Tidak ada gunanya kamu mengamuk di sini. Ayo kita pulang. Ayo. Pergi kamu dari sini. Jangan kamu pikir setelah Alisa gagal menikahi Ferdi, aku akan menerima kamu sebagai menantu. Pergi kamu. Kehadiran kamu itu ya hanya akan mengganggu kebahagiaannya Alisa. Nesa, kebahagiaan anakmu yang mana? Alisa itu bukan anak kamu. Mas Basir nggak usah ikut campur deh. Aku berhak ikut campur karena aku ini kakakmu. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Kamu lihat, dia. Orang yang kamu benci selama ini. Dia adalah anak kandung kamu, Indra. Nggak mungkin. Mas Basir itu nggak usah ngarang cerita deh, Mas. Itu nggak mungkin. Nih, aku ada buktinya. Itu foto Indra waktu kecil. Ini kan Adit, Mas. Iya, Adit alias Indra. Adit, anakku. Maafin ibu ya, sayang.
Tante. Setelah 22 tahun kita pisah, akhirnya kita dipertemukan, sayang. Terima kasih ya Allah. Ibu bahagia banget. Akhirnya Tuhan mempertemukan permata hati ibu yang hilang. Aku juga, Bu. Aku senang sekali bisa ketemu sama ibu kandungku sendiri. Maafin ibu ya. Selama ini ibu selalu memusuhi kamu. Nes, sekarang semua sudah jelas kan? Kamu sudah ketemu sama anakmu. Dan sekarang saya berharap banget kamu ikhlas melepas Alisa pada Non Bianca. Non Bianca lebih berhak karena dia ibu. Bianca, sekarang aku udah tahu semuanya. Aku telah menemukan anakku. Aku ikhlas Alisa menjadi milikmu. Karena dia memang anak kamu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Iya, Bianca. Aku sekarang udah bahagia. Sudah menemukan anakku. Iya, Mbak. Kita udah nemuin anak kita. Iya. Mana saksi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Bianca, perjalanan hidup Mbak Bianca sangat luar biasa. Saya melihatnya, tapi alhamdulillah lah Mbak. Semua itu karena peran dari Allah hingga mengakibatkan Mbak bisa bertemu dengan anak Mbak 22 tahun, tapi bisa bertemu lagi. Ini semua sudah jalannya dari Allah. Jadi Mbak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah saat ini. Hingga sekarang adalah memperbaiki semua komunikasi yang selama ini terputus. Sampaikan perasaan yang Mbak rasakan dengan anak Mbak. Patut kita sadari dan kita pahami. Sejauh masih ada nafas, maka mohon ampunlah dengan kondisi yang ada. Insya Allah Mbak, kalau sudah memohon ampun, bertobat, sehingga semua akan diampunkan. Insya Allah, sebelum kematian menjemput kita. Insya Allah. Alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa menjalankan ibadah sama-sama. Ini berkat loh buat aku. Sama, Nes. Aku tuh menikmati setiap detik hidupku. Aku nyiapin sahur, buka puasa, masak. Allah, semuanya aku nikmatin deh. Indah semua rasanya. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Yaudah yuk kita mulai sekarang ya. Setelah ikan azan. Nanti tarawihnya kelewat. Yuk.